Oke, Ganjar lovers, Ganjarians, Ganjar mania dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Ganjar Aji TV. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kawanku di samping saya ini, yaitu pundit asal Blora, yaitu Jimmy Putra. Salam. Gimana, sehat Jim? Sehat-sehat Bang Cuy. Oke. Tapi kayaknya kalau berdua itu kurang rame gitu ya, kayaknya. Kita panggil kawan kita satunya lagi boleh ya. Ini dia, kita present. Raihan. Ayo, selamat datang Raihan. Oh, dari sini tadi. Kita kira di sana kan tadi. Salah macet soal lewat kono. Oh ya, ini kembali lagi ya. Kita sudah kedatangan kawan kita dari jauh, yaitu Raihan Mania. AKA Sundaks, the one and only baby. Oke, ini sudah salim ternyata Mas. Oke. Mau boleh di present kamu itu siapa dan kamu ingin mengenal dirimu kepada khalayak itu kamu siapa? Brandingmu lah seperti apa? Silakan. Halo, nama aku Raihan Ramadan. Biasa dipanggil Ray, cuma baru dipanggil Han nih, baru di sini gitu. Jadi Oh, serius? Panggilanmu ini Rai? Ray, gak pernah dipanggil Han aku. Sumpah. Serius? Jadi Nah, rada- ini baru rada ya asing, teman-teman ya? Pak. Baru Aku ya? koyo Rena, awakmu, cuman Han iku yo rada yo Asing. Ray ya sing. Pikir hancur. Oh, selama ini Ray. Ray. Berarti kamu ini yang membuat trailer itu bukan? Waduh. Oke. Kurang ya. Aku asal dari Bekasi. Ah. Jadi sekarang lagi ketemu teman-teman jauh-jauh dari Bekasi ke sini. Nah, teman-teman udah lihat kan kalau waktu itu konten pundak itu Jimmy itu dari Blora, terus si Sundaks ini aka Ray itu asal dari Bekasi. Dan ini kita melihat adanya pola yang sama, yaitu mereka berada, maksudnya mereka mereka tidak tinggal dan tidak pure asal kota Surabaya. Dan itu yang membuatku bertanya-tanya, kok bisa dan kenapa kalian di sini ya utamanya ya mau untuk tinggal di Surabaya dan kenapa gitu? Kenapa aku milih Surabaya? Sebetulnya dulu itu inginnya pengen merantau jauh-jauh itu tidak ada teman-teman. Jadinya pilihan Surabaya itu yang milihkan adalah guruku gitu. Pertamanya pengen kuliah itu tidak pengen kuliah, jadinya ada satu rezeki yang pengen masuk apa namanya kayak seleksi gitu Mas. Seleksi apa dulu namanya? Ya kalau sekarang kan SNBT, sekarang dulu itu SNMPTN. Oh, sayembara gitu Bu. Ya, SNMPTN itu jalur kerja. Kayak kerajaan sayembara. Ya, kenapa kok aku sama Surabaya itu sebenarnya aku pengen milih PTN yang dekat-dekat aja di Jawa Tengah gitu. Jadi tujuan utamamu kenapa kamu ingin ke Surabaya itu untuk berpendidikan, yaitu Iya, kuliah. meneruskan pendidikan. Menarik. Kalau dari Bang Sundaks itu kenapa kok dari Bekasi? Kan kita tahu bahwa Bekasi itu kota yang udah metropolitan ya, mengingat bahwa dekat dengan Jakarta dan Jabodetabek gitu ya. Kenapa kok ingin ke Surabaya? Kenapa? Sebenarnya panjang ceritanya, cuma long short story aja. Karena salah satu alasanku ke sini itu karena di Bekasi itu udah sumpek Pak. Udah terlalu banyak lalu lintas, Hektik banget ya. hektik banget, crowded banget. Dan aku menemukan rasa kecintaan yang timbul dari hatiku. Yo, ketika aku melihat budaya di Jawa Timur itu masih ada. Kayak wong lewat permisi ku masih amit. Di Bekasi ku angger lewat ngono iku. Nanti kalau boleh interupsi ya, di gang-gang di Bekasi itu nggak ada tulisan ngebut, benjut. Nah, Nggak ada. Banyak anak kecil gitu. Nggak ada Pak. Udah bebas gitu. Oh. Jadi aku bisa menyimpulkan moto yang bisa aku ambil sampai sekarang itu satu. Jiwa Jawa Raga Sunda. Masuk ya nanti. Mungkin aku mau menambahkan. Nggak, wes. Kalau tadi alasannya Abang Rehan dari kota yang tidak ada, mungkin kalau dirasa ramah tamah ya. Lihat lucu. Langsung pindah ke sini dengan alasan mungkin budayanya bagus. Nah, karena aku bagus. dari desa pelosok nama yang dari Blora teman-teman yang notabene masih Jawa nyel lah gitu. Pengen malah merantau ke kota, yaitu pengen mencoba suasana baru. Itu teman-teman alasan mereka menuju ke Surabaya. Mungkin dari Jimmy itu karena ingin mencoba hal baru, karena mungkin di rumahnya
nggak banyak yang bisa dilakukan ya, Iya, atau gimana itu? terbatas mungkin. Kalau di Terbatas. daerah-daerah mungkin terbatas. Dan Sundaks ini, Sundaks ini apa berjiwa Jiwa Jawa raga Sunda. Jiwa Jawa raga Sunda, Bos. jiwa raga, Jiwa Jawa jiwa Jawa, raga Sunda. raga Sunda, menarik. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya aku punya iri dengki ya kepada teman-teman yang Kenapa itu, Kang? yang teman-teman rantauan ya, karena kok bisa mereka merantau sendiri dengan mungkin dengan pengalaman yang sedikit, tapi mereka bisa berhasil di kota yang dirantaunya gitu. Jadi aku di sini tuh pengen ini teman-teman, Tuntas. kupas tuntas dan ingin apa ya kalau bisa dibilang inilah kurang lucu ya. Pengen ini ya, pengen tahu sudut pandang kalian dan mungkin insya Allah kalian bisa memberikan tips dan trik untuk saya karena kebetulan teman-teman. Ya kalau Allah mengizinkan ya, saya akan melakukan merantau keluar dari kota ini Surabaya yang sudah saya tinggali selama 22 tahun untuk mencari peruntungan entah itu dalam dunia pendidikan atau money. Itulah. Jadi itu mungkin pembekalan pertama itu bukan untuk menonton YouTube, maksudnya pembekalannya bukan hanya dari internet, searching atau etc. Pembekalan lain bisa dari kawan-kawan yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Maksudnya berpengalaman Merantau duluan. Nah, benar sekali. Woi, kebalik Mas. Oh, sama. Enggak apa-apa ya. Aku pengen tanya kepada Jimmy ya, utamanya ya. Ya enggak, nanti kalian berdua juga tak tanya ya. bisa Berapa? saling. Bener. Udah berapa lama kamu merantau? Kalau dihitung secara itu mungkin udah lebih dari sekitar 7 tahunan. Ya, jadi merantau itu udah dari SMP, aku udah jauh dari SMP? Iya, udah jauh dari ibuku, aku diajarkan untuk mondok dari udah keluar dari rumah. Apakah kamu dari SMP itu sudah mancep di Surabaya atau berpindah-pindah? Nah, berpindah-pindah, makanya mungkin agak menarik, tapi berpindahnya nggak jauh sih. Jadinya pertama itu masih di daerah situ, mungkin dari Jawa Tengah, habis itu geser lagi ke Jawa Timur. Jawa Timurnya itu pun masih perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan akhirnya lebih pojok lagi di Surabaya. Kalau secara timeline Jim, gimana? SMP itu sampai SMA itu di mana? Ya gitu Kak. SMP sampai dari SMP sampai SMA itu masih di daerah Cepu, teman-teman. Cepu. Ya, Cepu itu di mana? masih Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh ya. Kalau mungkin ya fun fact aja teman-teman. Saya tuh ditanya orang, "Mas dari mana?" Dari Blora. Tidak ada yang tahu, teman-teman. Oh, kenapa? Kalau ya? saya bilang Cepu, banyak yang tahu. Entah kenapa enggak Mungkin karena mereka selalu bilangin Iya. kan Cepu. tahu. Oke, sound effect. Iya. Biarkan aku. Enggak, salah. Seorang Cepu dipikir-pikir, Pikir gue selesai itu. Mungkin Pikir. gara-gara itu juga. Nah, itu Cepu. Kemudian masuk ke SMA, teman-teman SMA baru berpindah di Jawa Timur, yaitu di Bojonegoro. Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Oke, ke Jawa Timur itu Ya, ya. Jawa Timur tapi masih di pinggir-pinggir lah. Habis itu mau eksplor lagi Jawa Timur, soalnya udah nyaman di Jawa Timur, akhirnya langsung ke Surabaya. Oke. Jadi kalau bisa dirangkum ya, Ya. di SMP itu ke Cepu ya. Cepu. Terus SMA ya apa? Ya, SMA Bojonegoro. Bojonegoro lalu ya Kuliah sini di ya? Surabaya. Oke. Minggir terus berarti ya? Iya, minggir terus sampai Ke timur terus Timur, ya ke kamu? timur Timur. Nah, kalau Bang Sundaks ini dari kapan? Kalau bisa dibilang Bang Sunda. Kalau aku sih dari apa ya? SMP berarti berapa tahun SMP. itu? Iya, sama sih sekitar 10 8 9,5 9,5 Dari umur berapa? SMP itu berapa tahun umurnya? 4 tahun. Enggak, berapa? Kayaknya belasan gitu ya pokoknya ini. Ya segitulah pokoknya 9 tahun lah kan, hitung masa pendidikan aja 3 tahun 3 enam, 6 kuliah 4 10. 10 tahun genap saya berada di kota orang. Oke. Kalau Itu langsung ke langsung Pak, langsung Sidoarjo Pak. Oh, Sidoarjo, Langsung bukan Surabaya. Sidoarjo cuma di balik Sidoarjo itu banyak kisah-kisah yang bikin saya pindah-pindah ya wis proyekan lah biasa. Proyekan ya. Yo ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri dan lain-lain. Karena for your information teman-teman,
Bang Ray ini selain berpendidikan atau kuliah, dia juga cari kerja untuk menghidupi ya. Freelancer berarti. Freelancer ya, benar. Serabutan. Serabutan. Segitu. Berarti 9 tahun dan juga Sekitar 7-8 tahun. nah, ini menarik nih. Mau tanya kepada Ray sebenarnya. Ya. Mengingat bahwa kalau di Bekasi kan ya pasti dari bahasa cukup berbeda kan. Cukup beda. Kalau dari Blora kan ya mungkin masih Jawa ya, walaupun logat sudah berbeda dikit tapi tetap bahasa Jawa. Nah, bagaimana kamu mengovercome bahasa tersebut atau mungkin adanya culture shock itu? Bisa diceritakan? Kalau culture shock dulu masuk ke Jawa itu hal yang pertama kali diajarkan sama teman-teman itu apa? Apa? Pasti miso. Nah, benar itu. Miso tapi dikasih tahu artinya bagus. Nah, itu benar betul. seperti itu. Yowis meso terus wis mulai belajar ngoko alus, ngoko kromo alus kayak gitu. Cuma salah satu hal yang paling unik tak alami ketika aku wis di Jawa terus ke Bekasi. Aku ngomong itu abot, ngomong bahasa Indonesia Abot dalam abot. artian gimana itu? Abot. Soalnya Indonesia kan P. P. Nah, ini P. Gitu ya. G. Indonesia itu kan G. Nah, ini G. Tadi ketika aku nang Jawa itu sempat dikucilkan, Pak. Kalau di Jawa kamu Enggak, ke Jakarta, dari Jawa ke Jakarta. Oke, waktu pulang ke Bekasi lagi dikucilkan. Dikucilkan sama teman kayak, wah, jauhin lu gitu. halo nak siapa sih medok banget. Kata gue, fuck lah kata gue teh. Di situ jujur nggak kecewa malah saya seneng. Berarti iki. Wah, logat sudah Indonesia masuk saya keluar lagi nih logat Indonesia saya. Udah melekat gitu loh budaya Jawa saya. Sebenarnya bangga menjadi orang Jawa karena budayanya itu loh masih menjunjung tinggi. Dan ketika saya sudah di Jakarta lama, terus ke Jawa lagi, ini ku Pak sakit Pak. Lah kok bisa? Pas kompet dari kanan sampai kiri, suaranya